Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan membahas topik tentang Daud dan Salomo yang dalam Islam dikenal sebagai nabi. Dalam salah satu video kami, di sana dijelaskan kenapa orang Kristen menolak kenabian Muhammad. Kenapa umat Kristiani tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Ada banyak penjelasan di sana. Namun yang menarik adalah ada banyak wahyu Allah yang menyerempet isi Alkitab. Namun sayangnya warta Al-Quran itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan isi Alkitab. Nah, inilah menjadi salah satu alasan kenapa orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Ada banyak warta Al-Quran yang tidak sejalan dengan Alkitab. Misalnya kisah Adam dan Hawa, ya. Ada banyak hal di sana. Salah satu contohnya saja dikatakan bahwa Adam dan Hawa ini dia berada di surga, sementara dalam Alkitab dia ada di bumi, ya. Ini sudah berbeda, ya. Hal yang lain adalah kisah tentang Musa. Dalam Al-Quran itu tidak ada kisah Paskah, padahal itu merupakan suatu hal yang penting bagi orang Yahudi maupun juga orang Kristen. Nah, tetapi Al-Quran tidak memuat kisah itu. Ada begitu banyak kisah tentang Musa, tetapi tidak ada satupun bercerita tentang Paskah. Ada tentang kisah Nuh juga berbeda, ya. Selain itu juga, dan ini menjadi topik kita, adalah gelar Daud dan Salomo. Nah, dalam Islam, Daud dan Salomo atau Sulaiman ini dianggap sebagai nabi. Padahal Alkitab tidak menganggapnya sebagai nabi, tetapi sebagai raja. Ya, ini yang agak aneh gitu. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah kenapa? Kenapa Al-Quran menganggap Daud dan Salomo itu nabi? Ya, kita melihat sepertinya setiap tokoh kitab suci itu dianggap sebagai nabi. Ya, itu kesannya saja ya. Bisa saja tidak benar. Ya, ada kesannya setiap tokoh kitab suci itu adalah nabi. Padahal dalam Alkitab tidaklah demikian. Tidak semua tokoh dalam kitab suci itu adalah nabi. Alkitab memiliki semacam periodisasi, ya. Ada zaman bapak bangsa Ibrahim, ada zaman nabi, hakim, dan juga ada zaman raja, ya. Daud dan Salomo itu bukanlah nabi. Ada kesan juga bahwa Al-Quran tidak paham tentang konsep nabi, sehingga dipukul rata saja. Oh, Daud dan Salomo itu nabi. Karena apa? Karena Daud dan Salomo itu salah satu tokoh penting dalam sejarah Israel, ya, sehingga pasti dianggap nabi. Nah, begitulah kira-kira. Namun yang paling menarik adalah ada kesan yang sangat kuat. Daud dan Salomo ini sebagai nabi, ini hanya sebagai tameng dari sisi buruk Muhammad. Seperti apa itu? Ya, tentang kehidupan seksualnya dan juga poligaminya. Ya. Sehingga ketika ada menyinggung kehidupan seksualnya, ya orang mengatakan, "Oh, Daud juga dia bersetubuh dengan Batseba, istri dari prajuritnya Uria." Ya. Kalau berkaitan dengan poligami, Salomo dia punya istri yang banyak. Jadi
ada kesan gelar nabi udah pada Daud dan Salomo ini hanya sebagai tameng dari sisi buruk Muhammad. Nah, dari sini kita dapat ambil satu kesimpulan, ya, bahwa tampak jelas bahwa Al-Quran menganggap Daud dan Salomo itu sebagai nabi itu hanya sebagai tameng untuk menutupi sisi buruk Muhammad, sisi negatifnya. Maka ketika ada kritik kehidupan seksual Muhammad, orang dengan mudah akan berkata Daud juga berbuat begitu, ya. Jadi begitu. Atau ketika ada kritik kehidupan poligami Muhammad, orang akan mengatakan Salomo juga berbuat begitu. Salomo dia punya 700 istri, Muhammad baru 20-an. Ini masih kalah jauh. Model seperti itu, ya. Islam lupa bahwa orang Kristen tidak menganggap Daud dan Salomo itu sebagai nabi, tetapi sebagai raja. Dan sebagai raja, ya dapat dimaklumi. Dia melakukan itu karena ada kekuasaannya. Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Bukan lantas berarti itu baik. Itu tidak baik, itu buruk. Gitu loh. Lebih parah lagi kalau itu dilakukan oleh Muhammad yang adalah seorang nabi. Akan tetapi ketika kritik ini dilontarkan, orang akan menutupinya dengan Daud juga begitu, Salomo juga begitu. Nah, itulah. Jadi tampak jelas gelar nabi untuk Daud dengan Salomo itu hanya sebagai tameng menutupi sisi buruk Muhammad, ya. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa Daud dan Salomo ini sebagai nabi ini hanya untuk membenarkan keburukan Muhammad, ya, untuk membenarkan. Sudah jelas-jelas buruk, masa seorang nabi bersetubuh dengan anak usia 9 tahun? Nabi apaan itu, ya? Masa seorang nabi punya istri yang begitu banyak, menikahi menantunya? Nabi apaan begitu? Tetapi orang membenarkannya karena apa? Oh, dulu Daud juga begitu. Oh, dulu Salomo juga berbuat begitu. Jadi hanya untuk membenarkan perbuatan keburukan dari Muhammad itu. Nah, inilah alasan mengapa dalam Islam Daud dan Salomo atau Sulaiman ini dianggap sebagai nabi. Semoga studi kita kali ini dapat memberi sedikit pencerahan. Sekian dan terima kasih.